Ada kejahatan yang tersembunyi di balik pembelaan kuasa hukum Panji Gumilang terkait tindak pidana pencucian uang yang kini tengah menyeret Panji. Di balik pernyataan kuasa hukum Panji itu, ada fakta mengerikan yang dibongkar langsung oleh orang dalam di Al Zaitun. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, berdasarkan pengakuan daripada klien kami, Syekh Panji Gumilang, bahwa dana terbesar yang didapatkan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun itu yang pertama dari para wali santri yang menyekolahkan anak-anaknya di Yayasan Al Zaitun, di mana menurut pengakuan salah satu pendiri yaitu Pak Nurdin, di sana ada 7.000 santri yang sekarang aktif bersekolah di sana. Jadi mungkin bisa dikalikan ya dari 20 sampai 30 tahun lalu dan sekarang ada 7.000 santri, dikalikan sekian biayanya itu berapa, itu yang pertama. Lalu kedua juga ada donatur yang melakukan donasi secara rutin, dan yang ketiga adalah bisnis-bisnis yang memang dikembangkan oleh Yayasan Al Zaitun sendiri, dari mulai peternakan, pertanian, dan juga konstruksi dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan pengakuan klien kami, itulah sumber-sumber dana yang memang selama ini menopang ataupun mengembangkan Yayasan Al Zaitun sampai bisa sebesar pada saat ini gitu. Baik, memang dikumpulnya sudah cukup lama, tapi kan biaya operasionalnya juga besar, sehingga kemudian itu yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat. Bang Mario, dari mana kemudian uang-uang itu bisa terkumpul? Walaupun memang donasi dan sebagainya, tapi kan juga sesuai dengan kebutuhan ataupun juga dipakai untuk kebutuhan operasional sehari-hari, Bang Mario? Ya, jadi memang berdasarkan kunjungan kami selaku kuasa hukum sana pada saat kurang lebih 2 minggu lalu, beliau menjelaskan memang pertama itu Yayasan Al Zaitun menerima dana BOS, namun paling besar itu dana itu didapatkan daripada wali santri yang menyekolahkan ataupun mengirimkan anaknya di sana untuk bersekolah. Di samping itu juga kami melihat di sana memang bisnisnya itu berjalan secara aktif, seperti pertanian itu ada sawah, ada juga tebu, ada juga pohon pisang dan lain sebagainya, juga ada peternakan dari ayam, dari. Jadi kalau ditanya uangnya dari mana, itulah terangan yang kami dapatkan daripada klien kami. Baik. Dana-dana yang didapatkan selama ini untuk mengembangkan ataupun biaya operasional untuk Al Zaitun sendiri begitu. Jadi ini kaitannya apa yang menjadi sinyal bagi Bang Zul bahwa ini adalah bukan hal yang benar, adalah salah satunya mendapatkan uang. Mendapatkan uang. Untuk di-store. Apa itu namanya, Bang? Kalau di NI itu sendiri? Udah berlebihan, udah nggak lagi sukarela, udah berlebihan, Pemaksaan. Udah melampaui. Iya, dan akan ada sanksi berat. Tengah malam kita mau istirahat, badan kita udah lelah, mereka paksa untuk cari uang sekarang juga. Ini dari siapa, Bang, maksudnya? Dari atasan? Ya, ada atasan dalam NI itu ya? Yang kemudian ini memerintahkan untuk cari uang terus apapun caranya? Iya, karena pimpinan butuh uang. Pimpinan butuh uang? Iya. Dalam hal ini pimpinan itu? Di sini ada komando-komando, sistem komando, namanya idariah yang bertingkat-tingkat. Kemudian kalau kita berbuat perbuatan dosa itu, supaya hati kita bersih, kita wajib seikhlasnya membayar, supaya memberikan uang supaya kita bersih. Gini, kalau mau bicara tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan kasus Al Zaitun ini kan tindak pidana pencucian uang itu harus ada 2 kejahatan. Jadi harus ada kejahatan dulu, kejahatan apa itu, yang dari kejahatan itu uangnya masuk ke Al Zaitun. Nanti dari Al Zaitun, uang hasil kejahatan ini misalnya ada santri atau keluarga santri yang merasa waktu bayar itu misalnya tertipu atau ada pemerasan atau mungkin Al Zaitun itu sendiri mungkin ada melanggar peraturan tentang pondok pesantren misalnya, uang masuk. Nah, itu baru terjadi kejahatan asal. Nah, setelah uang masuk itu, maka untuk apapun termasuk untuk operasional pun, kalau didapatkannya ada tindak pidana, maka ketika uang sudah masuk kemudian digunakan, itu baru terjadi pencucian uang. Kemudian harusnya untuk operasional Al Zaitun ternyata untuk kepentingan pribadi misalnya. Nah, itu ada tindak pidana pencucian uang. Kemudian ternyata uang itu digunakan untuk misalnya membeli tanah gitu, itu berarti baru ada kejahatan asal, ini baru ada penggelapan gitu. Ini betul-betul sebetulnya tidak sulit, tapi pemahamannya, paradigmanya harus betul-betul firm di situ.
Kuasa hukum Panji Gumilang memang mengelak ketika ditanya terakit sumber dana Al Zaitun. Kuasa hukum Panji tampak sempat menjelaskan bahwa sumber dana terbesar Al Zaitun adalah dari para donator. Namun, siapa sangka para donator tersebut berasal dari anggota NII yang sedang semangat berjuang untuk mewujudkan negara Islam. Mirisnya, Panji Gumilang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara yang sadis. Kuasa hukum Panji Gumilang juga mengelak bahwa Panji Gumilang telah menyelewengkan dana BOS. Namun, menurut kesaksian orang dalam di Al Zaitun, Panji Gumilang atau Abu Toto diduga telah menggelapkan dana infak anggota NII untuk membela aset pribadi. Bang Mario, bagaimana dengan anggapan masyarakat adanya dugaan kecurigaan korupsi dana BOS? Kalau terkait dengan dana BOS, berdasarkan keterangan klien kami, dana BOS itu dijalankan sesuai dengan SOP. Jadi terkait penyelewengan atau apapun itu, beliau mengatakan bahwa terkait tindak pidana pencucian uang ataupun aktivitas semacamnya, beliau mengatakan tidak ada aktivitas ataupun tindakan-tindakan terkait hal tersebut. Berdasarkan juga laporan daripada penyidik ya terkait tindak pidana penggelapan, perlu saya jelaskan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang itu juga unsurnya dalam pasal 3 pasal 4 Undang-Undang TPPU itu masih banyak ya Mbak, dari barang siapa melakukan tindak pidana ilegal atas suatu harta kekayaan dengan maksud tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Menyembunyikan itu kan dalam artian atau konotasi bahwa asal-usul harta itu dikaburkan ataupun tidak diberitahu secara jelas. Menyembunyikan itu berarti uang yang dalam artian didapat atau diperoleh dari tindak pidana proses tindak pidana yang ilegal itu dicampur adukan atau disatu padukan dengan dana-dana yang ilegal, yang legal maksud saya begitu. Alasan dari saya sudah banyak penyimpangan. Yang alasan menjadikan kita nggak percaya terhadap NII itu pertama biaya yang besar untuk pendirian masjid Rahmatan Alamin itu yang namanya itu tertunda-tunda bertele-tele padahal biaya yang masuk itu besar. Kalau dihitung sampai berapanya kita nggak pernah hitung sampai itu, tapi janji-janjinya itu nanti tahun ini bisa ini sampai mundur terus gitu. Jadi nggak pernah terjadi, itu artinya nggak pernah terbentuk. Bahkan setelah tiba-tiba kok ada pembangunan rumah pribadi yang namanya Abu Toto atau yang disebut Panji Gumilang itu mendirikan rumah. Kita pertanyakan kok malah rumah dia yang dibikin gitu kan, bukan kepentingan di dalamnya, kepentingan Zaitun atau kepentingan negara Islam. Akhirnya saya ngambil kesimpulan kalau begitu, saya bilang gitu, itu berarti bukan karena Allah kita membangun ini semua. Nah karena penyimpangan itu ya, kita nilai itu menunjukkan kepentingan pribadi, maka saya sendiri juga mundur.